Di sini menjelaskan tentang pengertian dan pentingnya Pancasila dalam sejarah Indonesia. Pengertian Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia menunjukkan hal-hal. 1. Pancasila merupakan produk otentik pendiri negara Indonesia atau the founding fatwa. 2. Nilai-nilai Pancasila bersumber dan digali dari nilai agama, kebudayaan, dan adat istiadat. Pentingnya Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia menunjukkan hal-hal. 1. Betapapun lemahnya pemerintahan suatu rezim, tetapi Pancasila tetap bertahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 2. Betapapun ada upaya untuk mengganti Pancasila sebagai ideologi bangsa, tapi terbukti Pancasila merupakan pilihan yang terbaik bagi bangsa Indonesia. 3. Pancasila merupakan pilihan terbaik bagi bangsa Indonesia karena bersumber dan digali dari nilai-nilai agama, kebudayaan, dan adat istiadat yang hidup dan berkembang di bumi Indonesia. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumusan masalah kedua yaitu bagaimana Pancasila di prakemerdekaan dalam sejarah bangsa Indonesia. Pancasila prakemerdekaan ketika Rajiman Widyodiningrat selaku Ketua Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945 meminta kepada sidang untuk mengemukakan dasar negara. Pada sidang pertama BPUPKI yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 1945 sampai tanggal 1 Juni 1945 berturut-turut menyampaikan usulnya tentang dasar negara. Pada tanggal 29 Mei 1945, Mr. Muhammad Yamin mengusulkan rumusan dasar negara yang isinya adalah 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, 5. Peri kesejahteraan rakyat. Dan selanjutnya pada tanggal 30 Mei 1945, Profesor Dr. Supomo mengemukakan usulnya yang berisi 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan rakyat. Kemudian disusul oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 yang mengusulkan 5 dasar negara yang terdiri dari 1. Nasionalisme, 2. Internasionalisme, 3. Mufakat, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Sebagai tonggak awal sejarah yang memfrekuensikan dinamika kehidupan kebangsaan yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila terwujud dalam Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia." Penemuan kembali Pancasila sebagai jati diri bangsa terjadi pada sidang pertama BPUPKI yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Pada tanggal 1 Juni 1945, di depan sidang BPUPKI, Insinyur Soekarno menyebutkan 5 dasar bagi Indonesia merdeka. Beliau juga menawarkan kemungkinan lain. Sekiranya ada yang tidak suka dengan bilangan 5 sekaligus, juga beliau menunjukkan 5 dasar dari segala dasar kelima sila tersebut. Alternatifnya bisa dipras menjadi trisila, bahkan dapat menjadi ekasila. Trisila meliputi sosionalis dan sosial demokrasi dan ketuhanan. Sedangkan ekasila yaitu dijelaskan oleh Insinyur Soekarno gotong royong, karena menurut Insinyur Soekarno negara Indonesia yang kita dirikan haruslah menjadi negara yang gotong royong. Faktanya Insinyur Soekarno di akhir sejarah terbukti sebagai penggali Pancasila, dasar negara Republik Indonesia. Setelah sidang pertama BPUPKI dilaksanakan, terjadi perdebatan pendapat.
Karena apabila dilihat lebih menjauh, para anggota BPUPKI terdiri dari elit nasionalisme netral agama, elit nasional Muslim, dan elit nasional Kristen. Elit nasional Muslim mengusulkan Islam sebagai dasar negara. Namun dengan kesadaran yang mendalam, akhirnya terjadi kompromi politik antara nasionalis netral agama dengan nasional Muslim untuk menyepakati Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 yang berisi 7 kata, yaitu dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Kesepakatan meniadakan 7 kata itu dilakukan dengan cepat dan legowo demi kepentingan nasionalis oleh elit Muslim. Pada awal kelahirannya, menurut Ong Koh Kam dan Andi Achdian, Pancasila tidak lebih sebagai kontrak sosial. Hal tersebut ditunjukkan oleh sengitnya perdebatan dan negosiasi di tubuh BPUPKI dan PPKI ketika menyepakati dasar negara yang kelak digunakan Indonesia merdeka. Pada tanggal 6 Agustus 1945, atom dijatuhkan di kota Hiroshima oleh Amerika Serikat yang mulai menurunkan moral semangat tentara Jepang. Sehari kemudian, BPUPKI berganti nama menjadi PPKI, menegaskan keinginan dan tujuan mencapai kemerdekaan Indonesia. Bom atom kedua dijatuhkan di Nagasaki yang membuat Jepang menyerah kepada Amerika dan sekutunya. Peristiwa ini pun dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Untuk merealisasikan tekad tersebut, maka pada tanggal 16 Agustus 1945 terjadi perundingan antara golongan muda dan golongan tua dalam penyusunan teks proklamasi yang berlangsung singkat, mulai pukul 2 sampai pukul 4 dini hari. Teks proklamasi sendiri disusun oleh Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo di ruang makan Laksamana Tadashi Maeda. Konsepnya sendiri ditulis oleh Insinyur Soekarno. Soekarno dari golongan muda mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Kemudian teks proklamasi Indonesia tersebut diketik oleh Saidin Nur. Proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 sesuai dengan semangat yang tertuang dalam Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945. Piagam ini berisi garis-garis pemberontakan melawan imperialisme, kapitalisme, dan fasisme, serta memuat dasar pembentukan negara Republik Indonesia. Piagam Jakarta yang lebih tua dari Piagam Perjanjian San Francisco dan kapitulasi Tokyo itu ialah sumber berdaulat yang memancarkan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Piagam Jakarta ini kemudian disahkan oleh sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 menjadi pembentukan Undang-Undang Dasar 1945. Setelah terlebih dahulu dihapus 7 kata dari kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya berubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Awal dekade 1950-an muncul inisiatif dari sejumlah tokoh yang hendak melakukan interpretasi ulang terhadap Pancasila. Saat itu muncul perbedaan perspektif yang dikelompokkan dalam dua kubu. Pertama, beberapa tokoh berusaha menempatkan Pancasila lebih dari sekadar kompromi politik atau kontrak sosial. Mereka memandang Pancasila tidak hanya kompromi politik, melainkan sebuah filsafat sosial atau Weltanschauung bangsa. Kedua, mereka yang menempatkan Pancasila sebagai sebuah kompromi politik. Dasar argumentasinya adalah fakta yang muncul dalam sidang-sidang BPUPKI dan PPKI. Pancasila pada saat itu benar-benar merupakan kompromi politik di antara golongan nasionalis netral agama dan nasionalis Islam mengenai dasar negara. Kesimpulan dari kelompok kami, Pancasila merupakan produk otentik pendiri negara Indonesia, the founding father. Nilai-nilai Pancasila bersumber dan digali dari nilai agama, kebudayaan, dan adat istiadatnya. Perumusan Pancasila pada awalnya dilakukan dalam sidang BPUPKI pertama yang dilaksanakan pada tanggal
29 Mei sampai 1 Juni 1945. Menurut catatan sejarah, diketahui bahwa sidang tersebut menampilkan beberapa pembicara, yaitu Mr. Muhammad Yamin, Ir Soekarno, I. Bagus Hadikusumo, Mr. Supomo. Keempat tokoh tersebut menyampaikan usulan tentang dasar negara menurut pandangannya masing-masing. Meskipun demikian, perbedaan pendapat di antara mereka tidak mengurangi semangat persatuan dan kesatuan demi mewujudkan Indonesia merdeka. Dalam sidang BPUPKI yang kedua, pada tanggal 10-16 Juni 1945 adalah disetujuinya naskah awal pembukaan hukum dasar, yang kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Piagam Jakarta, di dalam rencana pembukaan alinea keempat terdapat rumusan Pancasila yang tata urutannya tersusun secara sistematis. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, pada sila pertama, ada perdebatan dari kelompok non-muslim. Akhirnya, dirubahlah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Penutup, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan karena kami hanyalah manusia biasa yang tak luput dari dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.